Oke, kali ini kita akan membahas menu transaction. Menu transaction yang ada di aplikasi Esmart, yaitu di pojok kiri atas sampingnya Esmart ini. Jadi ada menu transaction. Kita akan membahas menu transaction ini semua. Jadi ada, kalau kita udah masuk password yang pertama, kita harus login trading untuk bisa mengakses menu-menu ini. Misalkan kalkulator, nah kita harus memasukkan PIN di sini. Jadi kita masukkan. Ini namanya PIN. Jadi kita bisa masukkan PIN di sini. Setelah PIN, nah menu yang transaction ini akan jadi lebih banyak. Tadi ada APO list, ada automatic order, ya. Tadi kan tidak muncul. Jadi ini kita bisa. Kita coba logout trading ya. Tadi kan sudah login trading, kita logout trading. Jadi kita mulai. Logout trading, ya jawabnya. Kalau no, ya balik lagi seperti ini. Transaction, logout trading, jawabnya ya. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita harus login trading. Jadi tadi udah logout, nah kita login trading. Kita coba login trading lagi. Oke, kita sudah login trading. Jadi untuk mengakses menu-menu tadi, kita sudah bisa buka. Change trading PIN. Ini fungsinya apa? Untuk mengubah PIN. Yang awal namanya password, ini PIN. Yang di sini password. Ini PIN. Jadi change trading PIN. Kita klik coba. All PIN kita ketik. Misalkan kita 1, misalkan. Oke. Nah, nanti ada fungsi ini, reject minimum length for PIN is 6. Maksudnya panjang dari karakter, huruf atau angka itu 6. Oke, kita ganti. Misalkan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ganti. Reject, please combine your PIN with letter and number. Jadi 6 angka tadi itu harus kombinasi angka dan number. Oke, saya ganti A Tuwaga Fatma, A Tuwaga Fatma. Oke, 6 angka. Oke, change PIN sukses. Jadi PIN yang baru ya yang tadi itu. Kalau logout ya nanti login tradingnya pakai PIN yang baru. Oke, refresh trading. Refresh trading ini gunanya apa? Untuk merefresh kalau data kita salah, misalkan orderannya masih request atau ada data baru tapi sahamnya belum muncul, bisa di refresh. Oke, kita klik refresh trading. Nah, ini stock master data, yaitu master data mungkin ada yang baru, atau ada perubahan data nasabah, account customer, ini nasabah. Portfolio, kalau kita sudah store tapi tidak masuk, ini di refresh, jadi refresh data. Jadi supaya tahu, oh uang saya udah masuk, order atau trade, kita kirim, masih request, ini bisa dicentang semua. Oke, saya centang ya, mungkin prosesnya agak lama. Jadi kita tunggu. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi sudah terrefresh. Yang order list, yang enggak itu nanti muncul semua. Pastikan benar. Oke, kita refresh trading. Kita masuk kalkulator. Nah, di sini ada kalkulator. Mari kita belajar kalkulator di Esmart. Kita klik kalkulator. Tampilannya seperti ini. Nah, user ID-nya, trading ID-nya opsional, langsung masuk. Nah, misalkan kita kasih fee standar, ini langsung muncul ya, 025, 035. Kalau kita mau ganti juga bisa. Misalkan target rate-nya 10%, saya mau untung 10%. Misal lotnya 10.000 lot atau 1 juta lembar, harganya 1.000. Kita buy calculation. Jadi calculation buy-nya segini,
Maksudnya di sini ada transaction, ada BEP, ada target. Target ini ya, transaction, kita bahas transaction dulu. Harga 1000, lotnya 10.000, jadi 1000 kali 10.000, 10 juta kali 100 lembar, jadi 1 M. Gross value 1 M, 1 miliar. Net fee, karena fee-nya 0,25, jadi fee-nya 0,25 kali 1 miliar sama dengan 2,5 juta. Jadi net value, jadi uang yang harus kita keluarkan untuk beli di harga 1000 dengan jumlah lot 10.000 yaitu 1 miliar 2.500.000 rupiah. Ini transaksi beli aja, jadi net gain-nya 0. BEP ini break even point, yaitu balik modal. Kalau kita jual di 1010 itu sudah balik modal, yaitu gross value total nilainya kalau harga 1010 yaitu 1 miliar 10 juta. Net fee biayanya yaitu biaya jualnya karena 0,35 ya 0,35 kali ini ditambah biaya beli. Nanti total biayanya segitu. Jadi kita dapat untung segini dipotong segitu, net value-nya totalnya segini. Jadi ada keuntungan jualnya segini, belinya segini, ada keuntungan 3.965.000. Kalau kita jual sesuai target, ini kan target 10, jadi kita jual 1110. Jadi uangnya 1M 110 juta. Jadi net fee kalau dijual di 1110 segini fee jual. Jadi net value total uang yang diterima segini. Jadi keuntungannya 1.106 dikurangi 1 miliar 2.500.000. Jadi totalnya untung 103.615.000. Misalkan kita mau target 20, kita ganti calculate, praktik calculation. Jadi yang bawah ini yang berubah ya. Jadi untungnya 200 juta atau 20%. Seperti itu. Misalkan fee-nya kita rubah jadi 0,2. Bisa jadi 0,3. Kita calculate. Jadi bisa dipelajari seperti itu. Jadi fee-nya bisa disesuaikan. Kenapa fee 0203? Karena ya kalau kita entry sendiri fee-nya segitu. Oke, kita sell, misalkan kita sell ya calculate. Nah, ini cuma sell-nya aja. Kita jual di harga 1000, kita terima uang berapa? 997 miliar juta. Oke, ini kita target value. Nah, ini yang target trade enggak berguna. Ini buy. Target value saya mau untung di 1050 atau 5%. Calculate buy. Nah, ini kalau kita beli berarti sama ya 1M 2 juta karena 0,2%. BEP-nya kalau kita jual di 1005 berarti ada kerugian 15.000 rupiah. Istilahnya kurang lebih BEP di harga segitu. Ya kalau mau untung ya di 1010. Target ya kalau 10 nah kita sudah untung target value. Ini enggak menghitung sebenarnya, harusnya 10.50. Jadi sebenarnya maksudnya di sini target segini aja kita sudah untung. Jadi di harga 10 kita sudah untung. Apalagi 10.15, 10.50 seperti itu. Ini sell, kita calculate sama aja, kita jual dengan fee 0,3, kita terima uang segini. Seperti itu. Close. Itu fungsi kalkulator di Ismart. Kita lanjut lagi. Anti buy itu seperti ini. Nah, anti buy misalkan sahamnya apa, ini kodenya harus diisi ya. Oh, ini BBNI misalkan kita mau beli BBNI di harga berapa, 3800, satu lot misalkan, uangnya berapa, uangnya 3800. Seperti itu. Uang kita buying limit di sini ada haircut 5%, jadi dijamin 95%. Ini trading ID, sampingnya ini nama
nama nasabah, investor, perusahaan atau apa. Kalau clear ya kita bersih. Kalau portofolio, nanti di samping ini ada portofolio kita apa aja. Ini bisa digeser, jadi bisa kelihatan locket apa, nanti bisa digeser. Jadi bisa digeser-geser. Ya, ini stoknya, available lot, current lot, lot yang dimiliki, on hand lot sudah 2 hari, block. Nah, seperti itu. Portfolio kita klik, hilang ya. Ini cash, maksimum cash, seperti itu. Buy limit, status aktif. Jadi kalau nanti ada suspend, seperti itu. Ya, itu aja sih. Suspend buy sama aktif ini. Maksimum limit, ya uang kita yang bisa buat beli, T+2, maksimum T+2, maksimum cash, uang cash kita. PF, portfolio, jadi kita 0, jadi tidak ada portfolionya. Seperti itu. Tinggal kita send, seperti itu. Oke, send. Nah, nanti ada di order list. Transaction, entry sell. Entry sell sama aja, misalkan kita jual BBNI harga 3850 satu lot, misalkan 10 lot juga boleh, atau 100 lot boleh, atau 1000 lot boleh, 380 juta. Ini portfolio kita, jadi kalau nggak ada ya kita jual ya nggak laku juga, nanti ada keterangannya reject. Kita send ya. Oke, close. Transaction, simple buy seperti ini, kecil banget ya. Stoknya misalkan BBNI sama, cuman segini aja. Saya sih lebih suka yang tadi, entry buy, entry sell. Kalau simple buy cuman begini aja. BBNI price misalkan 8 berapa tadi ya, BNI 3700 satu lot. Nah, seperti itu aja, clear, bersih. Sell juga begitu, transaction, simple sell, nah, seperti itu. Misalkan saya jual ini high-nya 4800, misalkan saya jual BBNI, tapi kalau nggak ada stoknya ya nanti kita lihat 5000, 1000 lot. Nah, oke, send. Misalkan supaya tidak mengetik nama terus, ini bisa dicentang, send. Oke, kita sudah bahas ini semua. Kalau ada yang ditanyakan silakan komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan di order list. Ini order list. Nah, ini tadi kita order. Ini buy time. Tadi buy, ini masih open statusnya. Stok BBNI buy 3800 satu lot, open. Nah, ini seperti itu. Ini nomor antrian. Nomor antriannya di sini. 15, 13, 6 kalau kita mau tahu urutannya di mana, seperti itu. Nah, ini tadi kita entry jual 1000 lot, reject, uangnya segini duitnya. Balance lot 0, 1000, dan lot 0. Nah, ini ada description, kita bisa baca kenapa portfolio not enough, jadi tidak cukup portofolionya. Seperti itu. Ini tadi kita juga coba jual 5000, portfolio not enough. Sekarang kita coba beli lagi BBNI, atau kita ini amen ya. Kita amen di harga 3820, bisa send gitu aja. Ini cara mengamen. Jadi diklik kanan yang open, amen. Ini sudah nggak berlaku yang amen, ini yang open yang berlaku. Klik kanan, amen. Tadi kalau withdraw, kita membatalkan. Withdraw, are you sure want to withdraw this order? Ya, gitu aja. Nah, kalau withdraw sudah nggak berlaku juga, seperti itu. Misalkan kita mau beli lagi BBNI di harga langsung ya 3850 satu lot, send. Are you sure want to send this order? Yes, seperti itu. Oke, kita send.
langsung ada bunyi, kita bisa kasih bunyi-bunyi, jadi dapat. Kalau sudah dapat, nah ini di trade list, transaction trade list ini trade list. Jadi di sini dan time, stock, price seperti itu. Oke, setelah dapat, jadi kalau ada yang tanyakan silakan. Nah, untuk nyeting yang ini nih, yang perlu-perlu ini bisa di option properties. Jadi kalau nggak mau dikembalikan ke sana. Oke, seperti itu. Hurufnya juga bisa dibesarkan kalau mau besarkan, misalkan 15. Oke, nah, jadi agak besar seperti itu. Ini bisa digeser-geser supaya tahu lebih panjang lebarnya. Ya. Oke, sudah dapat, kita bisa langsung jual. Ya, misalkan mau lihat apa Telkom, kita bisa langsung jual. Jual itu F2, transaction entry sell, atau di sini juga bisa sell. Nah, seperti itu. Misalkan kita jual BBNI, ini batas paling atasnya kan limit high 4.800, kita jual 5.000, kita jual satu lot. Nah, ini kan satu, kita send. Kita belajar ya. Kita lihat di order list. Kita jual 5.000, reject. Kenapa? Nah, ini. Nah, ini saya geser sini supaya bisa di drag. Nah, saya kembalikan. Ya. Trade rule price limit exceeded, price cannot be more than 4.800. Trade rule, jadi aturannya price limit accepted. Ya, tidak diterima 4.800, tidak boleh lebih dari 4.800 karena limit high-nya 4.800. Oke, kita jual lagi F12 BBNI di harga misalkan 3801 misalkan. Kita jual 3805. Laku enggak? Oke, kita jual ya. Nanti duitnya segini. Kurang lebih belum potong fee. Send. Seperti itu. Kita lihat order list. Nah, ini reject. Nah, kenapa reject? Minimum price step 10. Jadi ada aturannya. Kalau harga antara 2.000 sampai 5.000 dia kelipatannya 10 10 10 10 seperti itu. Jadi kelipatan harganya untuk BNI 10 10 10 10 seperti itu. Misalkan kita ganti ini BBNI. Jadi dia harganya 10 10 10 kelipatannya 3850, 3860, turun pun juga itu 40 30. Oke, kita coba jual lagi. BBNI misalkan kita jual di harga 3800 satu lot. Laku enggak? Ini kan bid ada 3840. Ya, laku. Laku di berapa? Ayo, pertanyaan yang bisa komen. Jadi laku di mana? Ya, kita coba send aja ya. 3800 send. Oke, next. Kita lihat di order list. Transaction order list. Nah. Oke, ini match. Ini tadi reject, amen, nggak perlu lagi. Ini match, berarti sudah laku. Laku di berapa? 3800. Laku di berapa? Ya, nanti kita lihat di trade list. Transaction trade list atau di bawahnya itu ada. Ini trade list. Jadi kita tadi sell BNI 3840 lakunya. Satu lot, meskipun kita ordernya ini harusnya ada keterangan order. Order price 3.800, tapi lakunya di 3840. Jadi kita tadi beli 3850, jual 3840, seperti itu. Ya, ini sebagai contoh ya. Kalau bisa saya beli, nanti jualnya naikkan minimal 1% lah. Jadi tambah 40, misalkan beli 3850, jual 3890 minimal, atau lebih pun boleh. Oke, seperti itu. Kita sudah membahasnya. Transaction, order list, trade list. Nah, yang bawah ini ya mungkin nanti saya pelajari lagi. Ya, sudah. Oke. Mungkin ini fixed income. Ini saya jarang pakai, nggak tahu apa ini.
fresh nggak tahu, jarang pakai saya. Terus ini fixed income confirm list, nah ini kurang tahu apa juga. Ini seperti itu, nanti ada, saya sih nggak terlalu pakai, jadi ya diabaikan dulu. Terus transaction, kita masuk ke entry automatic order, kita pelajarin ya sampai habis boleh ya. Oke, semoga lebih cepat. Entry automatic order, nah ini ada bacaannya, disclaimer automatic order. Saya menyatakan bahwa saya memahami dan menerima. Kalau tidak setuju ya nggak dijalankan, jadi kita harus pilih setuju. Oke. Nah, transaction, entry automatic order, kriteria order, potensi resiko yang timbul, tidak ada penyalahgunaan, BNI Sekuritas tidak menjamin bahwa tidak akan menuntut. Jadi ya nanti sesuai kondisi seperti itu. Misalkan ini supaya tidak diubah terus, misalkan apa? Misalkan mau beli apa? BBNI. Nah, seperti itu. Jadi ini ada booking by price, booking by gainer, loss, booking by time. Jadi ada 3 bagian kriteria. Kali ini kita booking by time. Booking by time itu bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau saya biasanya beli, kalau harga kurang dari last price, nah ini saya, kalau kurang dari berapa, ini ada buy, ada sell, ada buy sama sell. Jadi kita bisa pilih, kalau sell seperti ini, buy seperti ini. Nah, kalau kita buy, saya sih biasanya gini, kalau harga kurang dari, misalkan ini limit low-nya 3580, kalau kurang dari 3590, tolong belikan di harga 35. Ini bisa diubah ya, tadi kan langsung muncul ya. Nah, masih antri, atau kalau kita mau langsung dapat ya 3600, dinaikkan 1. Misalkan saya mau beli 1 lot, ini kasih contoh ya. Jadi ini booking by time, ini time-nya bisa diatur mulai hari ini sampai kapan, misalkan bulan depan, 2 bulan misalkan. Nanti kita send as order, jangan alert ini pemberitahuan aja, send as order. Nah seperti itu. Nah ini ringnya cuma 30 hari ya, jadi kita bisa 30 hari ke depan, jadi kita nggak usah antri, kita 30 hari ke depan. Seperti itu kurang lebih cara pemakaiannya. Ini tanggal 5, kita setting tanggal 3 deh, tanggal 3 bulan 6 ya, udah send seperti itu. Begitu aja. Nanti di transaction automatic order list ada ini, ada beritanya. Jadi ini belikan jika lebih dari ini maka belikan 1 lot harga 3.600. Kalau harga BNI turun 3590, ini akan dieksekusi. Selama kapan? Selama 1 bulan, 6 Mei sampai dengan 3 Juni. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi entry automatic order. Nah, sekarang kita pelajarin yang ini, booking by gain loss. Saya sih tidak suka gain loss, saya suka langsung harga, jadi yang langsung harga aja itu booking by gain loss. Nah ini sell, ini buy. Kalau saya sih booking by price aja. Gain loss ya ini sih pakai persentase ya, saya sih jarang pakai ini unreal gain, unreal loss. Ini nanti coba lah sendiri, kurang lebih sih sama seperti booking by price. Nah kali ini saya akan booking by time, jadi waktu. Jadi nggak usah bangun pagi-pagi harus antri jual, nggak harus. Kita bisa pakai waktu, misalkan jangan use by price, use by entry price saja. Saya sih suka itu. Misalkan time sesi 1 pre-opening untuk sementara ditiadakan sesi 1. Nah, belikan
sesi 1, nah, BNI entry price. Nah, cash price ini enggak ada, kosong. Entry price. Nah, belikan sesi 1 BNI. Nah, seperti itu. Besok ya, untuk besok. Saya mau antri misalkan di 3.800. Ini bisa. Slotnya berapa? 1. Nah, ini tanggalnya diganti, jangan tanggal sekarang, tanggal besok, tanggal 7. Nah, besok lagi kita bisa beli nggak? Bisa, nanti disetting seperti itu. Jadi sampai berapapun kita antri pagi-pagi sekali, yaitu sesi 1. Kita send as order seperti itu. Oke, itulah cara transaction. Nah, kita lihat di entry automatic order list. Nah, ini. Loh. Oh, ini dapat. Wah, dapat ini BNI. BNI-nya turun ini, execute. Ini sudah tereksekut. Waduh, BNI-nya turun dalam ya. Loh kok lucu. Ini ada kesalahan ini. Oh, BNI lebih dari. Oh ya, salah ini. Ini harusnya kurang dari. Ini harusnya kurang dari. Jadi ini dieksekusi. Jadi ya dapat. Kita lihat order list. Ini. Jadi order listnya jalan. Jadi di buy di 3.600. Nah, ini kita batalin withdraw. Ya, seperti itu. Ini menu transaction. Kita bahas apa lagi? IPO list. Ini IPO list ya, list IPO ya, tapi sering nggak update sih. Jadi ya kita bisa lihat ke BEI, TC atau RTI bisa. Kita lihat lagi IPO booking list. Nah, ini kurang lebih ya sama lah. Terus apa lagi? Temporary confirmation note, yaitu transaksi yang terjadi hari ini. Kita view ya. Kita pelajarin boleh nanti. Nah, ini ada, ini temporary, nanti sore kita dapat sih. Transaksi date, tanggal transaksi itu, nama customer, account, address, set date. Ini bisa dibesarkan kalau mau dibesarkan. Ini diginikan. Nih. Nah. Ini bisa nah, seperti ini. Ini agak besar. Kalau di zoom bisa. Nah, seperti itu. Ini NPWP, NPWP BNI, established, PKP, pemotongnya, print, by, page. Oke, yang penting itu ini. Yang penting itu yang bagian ini, yaitu web here, confirm as your Nah, seperti itu. Ini BPNI tadi kita beli di 3850, 100 lembar maksudnya, belinya segini. Ini sell, ini komisi. Komisi ini ya komisi untuk sekuritas. Ini PPh 23. Ini VAT, pajak dari komisi 10%, sell tax karena kita beli nggak ada pajaknya. Levy ini biaya untuk bursa. Jadi totalnya segini. Harusnya kurang lebih berapa ya? 962 dibagi belinya 3850 kali 100. Jadi 0,25 ya. 0,25%. Tapi nanti kalau memang kita entry sendiri ya 0,2 karena fee transaksi beli, entry sendiri kan 0,2. Nah, ini temporary masih jadi masih sementara. Ini kita yang bagian 2 BPNI 3840 jual. Jadi sell 3840, komisinya segitu. Jadi total ini tadi komisi tambah VAT tambah sell tax tambah levy itu 0,3 jual. Ini taxnya ada ya, pajaknya 384 ya 0,1% dari penjualannya. Jadi totalnya segini. Hari ini ada debit atau
minus, kurang karena kita jual rugi 3.306 rupiah. Seperti itu. Ini temporary confirmation note. Kalau kita kembalikan, kita bisa gini kan. Nah, ini bisa di minuskan lagi. Nah, 100%. Ini temporary confirmation note. Cara bacanya seperti itu, PV-nya seperti itu. Oke, apalagi kita akan bahas order ticket report. Nah, ini sih jarang pakai juga saya. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat aja ya. Saya sih jarang pakai. Seperti itu. Transaction, order report simple. Nah, ini simpelnya. Seperti ini tadi. Buy, BBBNI, sell, yang reject apa, yang withdraw apa ada. Oke. Apalagi menu transaction. Order ticket report sudah, order report simple. Average price intraday, apa ini? Kita lihat aja. Seperti ini tadi. Saya jarang pakai, jadi ya dilihat aja untuk pengetahuan, untuk pengertian aja. Trade report, order itu orderan, trade itu ya yang match. Ini yang match saja, seperti ini reportnya. Terus apa lagi? Trade report simple, ya lebih simple seperti ini. Buy sell itu aja. Oke, kita client activity report. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat aktivitas kita. Trading ID masukin. Nah, misalkan mulai bulan Januari, bisa enggak? Nah, enggak boleh lebih dari 100. Ini sebenarnya kita bisa download sampai lama sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan Januari sampai Maret akhir. Nah, ini kita report view. Seperti ini dari Januari sampai 6 bulan 5. Wah, keren. Seperti itu. Kok bisa lama? Nah, ini tadi ada BNI barang. Ada BNI 74525. Nah, seperti itu deh client activity. Jadi kita bisa download. Demikianlah menu transaction. Jadi kita sudah bahas. Semoga video ini bermanfaat. Bila suka, like supaya bisa mengikuti saham saya. Bantu saya subscribe juga boleh, subscribe. Share ke teman, saudara atau grup sosial media. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Menu yang ada di transaction ini kita sudah bahas. Bila ada pertanyaan atau yang lebih detail, nanti ya akan saya jelaskan lebih detail. Saya baca, saya jelaskan lebih detail. Jadi di menu transaction kita sudah mengerti semua. Kemarin kita bahas tentang ismat, ini juga ada menu yang pernah saya bahas juga, logout, change password, dan lainnya. Account, nah ini account kita bisa, nanti video-video berikutnya saya akan membahas ini. Saya akan membahas ini semua ya, nanti ya kita lihat ya. Quote, ya quote ini nanti apa, trade nanti ini apa, market nanti ini apa, nanti akan kita bahas semua. News and info. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Memang agak panjang. Semoga bermanfaat sehingga di menu transaction kita tahu semuanya. Sekali lagi terima kasih.